terkena bala, dia sabar, mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah di surah Al-Baqarah ayat, tunggu jemaah, ana terus terang ana tidak hafal nomor ayatnya hafal. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i. Ayat berapa? Nah, ayat 155 sampai 157. Allah mengatakan kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in minal khawf, dengan rasa takut, khawatir. Banyak orang tua yang khawatir dengan anaknya, dengan kekayaannya, dengan perusahaannya. Sehingga Anda lihat sekarang kenapa banyak lembaga asuransi, karena untuk ujian ketakutan itu. Cuma ternyata dia takut bukan larinya ke Allah, takut anaknya nggak bisa sekolah nanti, asuransikan pendidikan. Antum asuransikan anaknya ke Allah, asuransikan kepada Allah. Berapa untuk biaya anak sekolah? 10 juta umpamanya. Ya sudah, 10 juta tiap bulan, 10 juta kasihkan ke fakir miskin. Ya Allah, nih aku asuransikan anakku ya Allah. Tiap bulan Allah yang jamin. Nggak ada klaim lagi, klaim nggak ada. Kita ada masalah, ya Allah, minta sama Allah. Antum masih ingat kalau kita baca surat Al-Kahfi tentang 2 anak yatim yang orang tuanya sudah mati bapaknya, anak yatim. Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk menyelamatkan hartanya. Kenapa? Wa kana abuhuma salihah, karena bapaknya sudah mengasuransikan anaknya kepada Allah. Bapaknya orang-orang soleh. Jadi anaknya siapa yang jaga? Allah yang jagain. Fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah tuh sebaik-baiknya penjaga, jemaah. Maka tatkala Allah uji kita dengan rasa takut, betul kita takut dengan masa depan. Gimana ya Allah nanti? Gimana ya Allah? Kita takut dengan mobil kita, ya Allah gimana mobil kita? Asuransikan. Beli mobil satu lagi, taruh di anak yatim. Bikinkan ambulan buat masyarakat sana. Ya Allah, mobil yang ini asuransi buat mobilku yang ini ya Allah. Selesai, cuma Allah yang jagain. Tapi kita kadang-kala kurang yakin sama Allah. Kita lebih yakin yang bayar tiap bulan. Nggak, tiap bulan ini nanti insya Allah kalau tabrakan Ustaz aman Ustaz. Antum doanya kalau tabrakan, doa minta tidak tabrakan. Kok itu yang diminta? Tapi itu rasa takut. Kita diuji dengan rasa takut. Takut kehilangan orang-orang yang dicintai. Nah, kemudian walju, takut kelaparan. Bisa dilihat banyak orang menyimpan harta untuk 7 keturunan. Antum mau hidup berapa tahun? Mungkin 100 tahun kayaknya enggak lah. Siapa yang mau hidup 100 tahun ibu-ibu? Bapak-bapak ada yang mau 100 tahun? 120? Nggak ada. Orang nggak ada yang mau hidup lama-lama. Karena dia tahu tuh semakin tua semakin susah. Antum siapkan hidup mau berapa tahun? Anak mau hidup mamanya 70 tahun. Ya sudah, 1 tahun anak butuh duit berapa? 100 juta. Ya sudah, kumpulkan segitu. Cukup sudah. Biaya hidup anak cukup, anak-anak cukup. Sisanya Allah. Anak nanti gimana kalau mati? Ya, kan yang ngasih rezeki Allah. Walaupun kita harus perhatian sama anak-anak kita. Walju, Allah akan uji dengan kelaparan. Allah jemaah, mungkin sekarang sebagian di antara kita tidak pernah merasakan lapar. Maka Ramadan, puasa itu, ternyata puasa itu adalah anugerah buat orang-orang kaya. Sampai ada cerita, dia mengatakan, orang kaya ini Ustaz nggak pernah enak makan. Ustaz. Kenapa? Karena sebelum lapar sudah makan lagi. Ada makan lagi. Tapi kalau dia lapar banget, Masya Allah,
enak makannya. Maka kita lihat kalau bulan Ramadan, kenapa harga makanan naik? Karena semua pada makan. Padahal seharusnya orang puasa itu kan harga makanan turun sedang puasa. Enggak, ternyata dia makannya enak ketika berbuka. Maka Allah uji kita dengan rasa lapar. Kemudian wanaksim minal amwal, kekurangan harta. Ana punya teman di Surabaya cerita, Ustaz, tahun lalu ana jual perumahan itu, Ustaz, kayak jualan kacang. Satu hari 60 unit. Sekarang 4 bulan gak ada yang beli. Allah uji ini. Allah akan uji. Kekurangan hartanya. Dia harus bayar utang sana, bayar sini. Wal anfus. Kekurangan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita kehilangan orang yang kita benci, itu bukan ujian. Karena Alhamdulillah sudah mati. Alhamdulillah. Ada istri-istri itu yang suka kita mati. Betul. Ini kejadian ini. Anda udah cerita beberapa kajian kejadian di Pekalongan. Ada dari Jember, seorang ibu-ibu berangkat ke Pekalongan. Dia ketemu sahibnya, suaminya baru meninggal. Maka dia mau takziah, mau bela-sungkawa. Ya Allah, kesian kamu ya ditinggal suami. Alhamdulillah sudah mati, alhamdulillah. Capek urusin dia. Subhanallah. Jadi bapak-bapak ini jangan dikira istrinya seneng gitu kan. Mereka juga bosan gitu. Di sini, kalau ternyata yang meninggal itu orang yang dia cintai, itu ujian. Kehilangan orang yang dia cintai. Dan kalau kita lihat, Nabi kita Muhammad SAW itu diuji ditinggal mati 3 putrinya. Ditinggal Khadijah. Bagaimana cintanya beliau dengan Khadijah? Ditinggal anaknya yang namanya Ummu Kalthum. Ditinggal Ruqayyah. Ditinggal Zainab. Hanya satu yang anaknya tidak ada di lembaran kebaikan Nabi SAW, yaitu Fatimah. Karena Fatimah meninggal setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Artinya semua anak Nabi itu pahala kesabarannya ada di Nabi. Karena Nabi yang menghadapi kematian anak-anak. Sedangkan Fatimah, dia yang mendapatkan nilai kesabaran ditinggal mati oleh ayahnya. Maka kita kalau ditinggal mati oleh orang-orang kita cintai, ini ujian. Ini untuk mengangkat derajat, tergantung sikap kita tentunya. Lalu Allah katakan wathamarat, diuji dengan kekurangan buah-buahan. Kadangkala petani gagal panen, 100 hektar gagal panen. Allah kirim orang, Allah kirim apa ke kebun-kebun, gak ada buah-buahan. Itu ujian dari Allah. Lalu gimana? Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah bala itu menghapuskan dosa saja atau juga mengangkat derajat dan berpahala. Umpamanya mobil kita terbakar, kita tuh dihapuskan dosanya atau diangkat pahalanya. Para ulama menjelaskan, pendapat yang pertama mengatakan bala itu, sakit yang menimpa kita itu hanya untuk menghapuskan dosa. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, bala itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Yang ketiga mengatakan bala itu akan berpahala kalau dalam rangka kebaikan. Orang berangkat haji patah kakinya, umpamanya, dia itu akan dapat pahala. Selain dihapuskan dosanya, dia akan dapat pahala. Tapi orang umpamanya main volley kemudian keselio kakinya, itu dihapuskan dosa plus pahala atau dihapuskan dosa saja? Gimana? Iya, menurut pendapat itu karena dia bukan dalam rangka ibadah, bukan, dia dalam rangka hal-hal yang mubah saja, maka itu hanya akan dihapuskan dosanya. Seperti orang berangkat ke masjid tahu-tahu ditabrak sama orang, itu dia dapat 2.
dosa dan pahala. Ada yang mengatakan tadi, orang akan mendapatkan pahala dengan sabarnya. Kalau kena musibah terus sabar, musibah itu menghapuskan dosa, sabarnya berpahala. Kan ada orang, ya Allah, anak sakit ya, mengeluh terus dia. Dia nggak akan dapat pahala, tapi dihapuskan dosanya saja. Maka Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Seperti apa sifat orang sabar? Kita ini udah sabar enggak? Kita ini kena musibah, mungkin di harta, di tubuh kita, di keluarga kita. Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau terkena musibah tidak cari kambing hitam. Tapi dia langsung mengatakan, kami ini milikmu ya Allah. Kami ini milikmu ya Allah. Dan kami semua bakal balik kepadamu. Bayangkan dia. Kena musibah langsung ingat, anak ini milik Allah. Allah mau ngapain sama aku, itu hak Allah. Dan kami bakal kembali kepada Allah. Jadi kita sadar, kalau kita merasakan ini karena dosa, kita bakal balik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lalu Allah katakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang akan mendapatkan salawat, berkah hidupnya. Orang yang sabar itu berkah hidup. Dia walaupun sakit, dia walaupun menghadapi penyakit yang menimpa dia, ada yang kena jantung, ada yang harus pasang ring, mungkin ada yang kena kanker. Anak punya bibi, Masya Allah. Dia kanker sampai meninggal. Tapi anak lihat dia, subhanallah, anak ngomong, gimana kabarnya bibi? Alhamdulillah Syafiq, alhamdulillah, enakan, alhamdulillah, selalu bersyukur. Jadi akhirnya penyakit itu tidak membahayakan dia. Yang mematikan itu ajal. Ajal yang mematikan. Ada orang nggak sakit mati, nggak sakit sama sekali. Baru makan tadi malam mati. Bawa ke dokter, kenapa? Iya, jantungnya berhenti. Ya berhentilah orang mati. Mana itu? Sudah waktunya dia mati. Jadi kalau kita bicara mati, penyakit itu tidak mematikan. Yang mematikan itu apa? Ajal yang datang menyebut dia. Makanya kadang-kala ada orang sakit bertahun-tahun dirawat di atas ranjang. Anaknya mati, menantunya mati. Ini orang masih hidup. Kenapa? Karena ajalnya belum datang. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana mereka mendapatkan petunjuk? Mungkin kita bisa baca di surah At-Taghabun. At-Taghabun. At-Taghabun ayat 11. Udah dapat? Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa melainkan itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kalau ini dari Allah, Allah akan kasih hidayah di hatinya. Dia tahu musibah ini udah ketentuan Allah. Aku nggak akan bisa berbuat apa-apa. Karena ada seorang ibu yang ditinggal mati anaknya, akhirnya dia menyalahkan suaminya. Ini gara-gara abang nih, ana sudah bilang bawa ke rumah sakit sana. Ana sudah bilang jangan ke dokter sana. Ana sudah bilang ini, sudah bilang ini. Subhanallah. Sudah selesai urusannya. Kita harus beriman sama Allah kalau anak kita memang takdirnya mati. Mau dibawa ke dokter manapun. Maka kita harus tahu. Tidak ada satupun musibah melainkan itu sudah dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Yang beriman kepada Allah, beriman dengan takdir Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Sekarang apa saja yang membantu kita untuk bersabar?
Kita juga berdoa, seorang suami menguatkan istrinya ketika kena musibah, seorang anak menguatkan ayahnya ketika kena musibah, ibunya ketika kena musibah. Karena ada penyakit-penyakit yang membuat orang putus asa untuk hidup, jemaah. Ada. Makanya tugas keluarga untuk menguatkan. Lebih baik mana, mati cepat atau mati lambat? Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kenapa? Kalau ada orang umur 40 tahun meninggal dunia, dia berbuat amal soleh. Lalu ada orang umur 45 tahun meninggal dunia, dia beramal soleh. Mana yang lebih baik? Yang 45 tahun. Sama-sama nih amalannya. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, dia punya sahib dua. Dua sahibnya ini masuk Islamnya bareng. Yang satu itu ahli ibadah, yang satu biasa-biasa aja. Ibadah tapi tidak tekun seperti yang pertama. Sahib Sa'ad yang pertama ini meninggal dunia di medan perang, mati syahid. Yang kedua nggak mati. Setahun kemudian mati biasa. Akhirnya suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi. Dia bermimpi seakan-akan kiamat telah terjadi. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berada di depan pintu surga bersama dua temannya. Mau masuk surga, nunggu dibukakan. Tahu-tahu ada yang keluar dari pintu surga, memanggil yang matinya terlambat. Yang mati biasa dipanggil, masuk surga. Masuk dia. Tunggu berapa lama, datang lagi dia, manggil temannya yang mati syahid. Kemudian setelah masuk, keluar lagi, kamu belum waktunya. Kata dia, bangun Sa'ad bin Abi Waqqas dari tidurnya. Dia cerita kepada orang-orang tentang mimpi dia. Para sahabat kebingungan, kok bisa ya? Mereka secara umur Islamnya kan bareng. Umur masuk Islamnya bareng masuk Islamnya. Kemudian yang satu lebih ahli ibadah, mati jihad. Kok masuk surganya terlambat? Kok malah yang masuk surga lebih dahulu itu yang biasa-biasa aja? Akhirnya berita itu sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, mimma ta'jabun, kenapa kalian kok heran? Yaitu Nabi SAW ini orangnya biasa-biasa, tapi masuk surga lebih dulu. Itu yang ahli ibadah, bahkan mati syahid terlambat. Lalu Nabi menjelaskan SAW tentang rahasianya. Yang pertama beliau katakan, alaysa asha ba'dahu sana? Bukankah umurnya tambah 1 tahun orang itu? Iya, Nabi SAW hidup setelah temannya setahun. Berapa banyak dia sholat selama setahun? Selama setahun itu berapa banyak dia sholat? Thumma adraka Ramadan. Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan? Fasama fi Ramadan. Dan dia puasa di bulan Ramadan? Iya, kata para sahabat. Fa inna bainahu wa bainahu. Sesungguhnya jarak antara orang itu dan yang kedua itu seperti langit dan bumi derajat. Makanya jangan minta mati. Kita kan nggak boleh minta mati. Karena ya Allah, aduh kayaknya anak malas hidup sudah. Kenapa? Karena merasakan penyakit. Setiap hari ketika engkau merasakan sakit itu, setiap hari pula derajatmu akan diangkat. Pahalanya beda jemaah. Orang yang tidak sakit dengan orang yang sakit beda pahalanya. Nanti orang-orang yang sehat, yang mati dalam kondisi sehat, nggak sakit-sakitan, di hari kiamat ketika melihat pahala buat orang-orang yang kena bala, mereka ingin kulit mereka itu digunting-gunting. Karena pahalanya besar banget, dia dapat pahala. Amalan apa? Bukan amalan mereka, tapi karena kesabaran mereka dengan bala. Dikasih bala sabar. Bukan karena sholatnya, bukan karena sodakohnya, bukan karena zakatnya, bukan karena haji dan umrohnya, tapi karena sabarnya dia kena bala. Bagaimana supaya kita bisa sabar?
Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sebab-sebab yang melahirkan kesabaran. Yang pertama, menghadirkan pahala. Apa sih pahalanya? Kayak tadi perempuan Ansor dikasih pilihan antara surga dan sembuh, dia milih sakit masuk surga. Kalau antum milih mana jemaah? Jemaah, antum kasih dua pilihan antara sakit masuk surga atau sehat. Mesti milihnya sehat masuk surga. Itu manusia kayak gitu. Nggak semudah itu masuk surga jemaah. Nih perempuan tahu nggak? Aku mau sakit apa sakit. Dia tidak mengatakan kepada Nabi SAW, Nabi, gimana bisa nggak didoakan sehat masuk surga? Nggak mudah dia milih, nggak apa-apa sakit. Maka tatkala kita ingin bersabar, hadirkan pahalanya. Oh iya. Jadi kita semakin sabar. Yang kedua, hadirkan dosa-dosa yang dihapuskan dengan musibah itu. Ya Allah, anak berapa tahun berbuat dosa. Anak dulu sholat telat-telat. Habis sholat hampir nggak pernah berzikir, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Kemaksiatan terus dilaksanakan. Lupa sama panggilan Allah. Jadi akhirnya menghadirkan itu, ya sudah, sakitnya aku ini untuk menghapuskan dosa. Maka insya Allah akan muncul kesabaran. Ya, anu sabar. Yang ketiga, beriman dengan takdir Allah. Bahwasanya takdir manusia itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi kita jadi tenang, ya udah mau gimana? Sudah ditakdirkan sama Allah. Aku akan bersabar. Tugasnya dia menerima. Kemudian berkaitan dengan beriman dengan takdir ini, apakah kalau kita mengeluh jamaah, kita akan sembuh? Kalau kita mengadu ke orang, setiap ada orang cerita, ya Allah, kenapa ya Allah tadi? Ya itu anak ini musibah nggak berhenti Ustaz. Terus anak akan sabar Ustaz. Jadi kalau mengeluh itu ada dua macam. Mengeluh yang boleh dan mengeluh yang tidak boleh. Mengeluh yang boleh itu orang sakit ketika ada temannya berkunjung. Sakit, iya anak sakit. Sininya sakit. Dia mengucapkan mana letak sakitnya supaya didoakan. Supaya diobati. Itu nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh mengeluh itu. Jadi mengeluh memberikan informasi itu boleh. Tapi kalau mengeluhnya dia itu karena tidak ridho dengan takdir Allah. Itu nggak boleh. Makanya dikatakan, bagaimana antum mengadukan Allah kepada makhluk? Yang ngasih musibah ini siapa? Allah kan? Kenapa antum adukan kepada makhluk? Seakan-akan Allah nggak pernah berbuat baik sama antum. Dan kita itu ternyata lebih suka cerita musibah daripada cerita nikmat. Padahal yang harus diceritakan sebenarnya nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ceritakan nikmat itu. Datang alhamdulillah ana dapat nikmat ini, dapat nikmat itu. Takut kalau cerita nikmat. Kenapa? Nanti diutangi duitnya. Antum udah fulus. Alhamdulillah ya anak lagi butuh fulus. Bisa pinjam ini. Takut. Tapi kalau cerita musibah, ada yang mau berbagi musibah? Nggak ada. Nggak ada yang minta antum musibah. Bagi-bagilah sama anak. Nggak ada. Maka ingat, kalau kita cerita musibah itu untuk informasi supaya diobatin, atau mungkin orang itu anak ini sakit ini, antum mungkin tahu obatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau ceritanya itu untuk mengeluhkan Allah, maka tidak boleh. Hadirkan kalau itu takdir Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang keempat, dia menghadirkan apa hak Allah kalau aku kena musibah ini. Aku ini kan diciptakan untuk beribadah. Sekarang posisiku sakit nih. Posisiku bangkrut. Posisiku di PHK. Posisiku ditinggal lari sama istrinya. Atau ditinggal mati oleh anaknya. Maka dia menghadirkan, oh ini nih. Haknya Allah pada waktu ini apa? Bersabar, ya. Karena kan dalam beribadah itu ada syukur, ada sabar. Saat ini berarti yang harus aku lakukan sabar. Jamaah,
tingkatan sabar ini sebenarnya tingkatan paling rendah dalam beribadah. Tingkatan yang kedua itu ridho. Sabar, naik lagi ridho. Aku ridho. Pasti ada hikmahnya. Udah ridho dia. Tingkatan yang paling tinggi syukur. Dia mengatakan alhamdulillah Zat, ana sakit alhamdulillah. Kalau nggak tahu ana sudah jadi apa. Itu sudah tingkatannya syukur. Alhamdulillah ana sakit kayak gini, ana nggak bisa kemana-mana. Ana dulu suka sama teman-teman kemana-mana. Na'udzubillah, alhamdulillah Allah kasih ana sakit sehingga ana tidak bisa keluar negeri, ana tidak bisa kemana-mana. Ana bersyukur sama Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi, ya. Karena memandang apa? Memandang ya Allah ini nikmat dari Allah. Sebagian orang itu jamaah gara-gara dosa nggak bisa sholat malam. 4 bulan dia nggak sholat malam. Ya sedih. Ini gara-gara satu dosa nih anakku nggak bisa sholat malam. Antum gara-gara sakit bisa sholat malam. Nikmat nggak? Gara-gara sakit alhamdulillah. Ana dulu nggak pernah baca Quran, sakit tiap hari 1 juz. Alhamdulillah. Bukankah nikmat? Jadi kita menyaksikan akhirnya bala itu jadi nikmat. Ini anugerah nih dari Allah. Itu tingkatan tadi. Sabar itu ya sudah, sabar itu menahan diri dari emosi, apa itu sabar. Nggak ngomong yang macam-macam itu sabar. Yang kedua ridho, yang ketiga syukur. Maka usahakan kita sampai ke tingkat syukur itu jamaah. Rasul SAW menjelaskan tentang seorang yang ditinggal mati sama anaknya. Allah ketika ngutus malaikat mencabut nyawa salah satu anaknya hamba Allah, Allah tanya, anak kok jadi kepingin sama yang hijau-hijau ini? Macam apa? Coba tunggu sebentar. Alhamdulillah. Nah, sampai mana kita? Sampai yang meninggal tuh tadi. Jadi meninggal dunia ini anaknya dicabut. Akhirnya Allah tanya sama malaikatnya, qabattum walad abdi, kalian habis mencabut nyawa hambaku? Iya ya Allah. Qabattum samrata fuadi, kalian habis mencabut nyawa buah hatinya. Artinya anak ini dicintai. Karena ada orang tua yang kepingin anaknya mati. Allah mudah-mudahan mati aja dia. Ini enggak, ini buah hatinya. Memang cinta dia sama anaknya. Lalu Allah bertanya kepada malaikat-malaikatnya. Dan Allah tahu sebenarnya dengan kejadian itu. Tapi Allah ingin menunjukkan rahmatnya. Madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian cabut nyawanya? Kata malaikat-malaikat ini, hamidaka wastarja. Dia mengatakan alhamdulillah. Dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersyukur. Lalu apa? Kata Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan rumah buat hambaku, khusus buat hambaku ini. Kasih nama rumahnya, rumah ujian. Karena dapat musibah, tapi memuji Allah. Di sini ini tingkatan yang tinggi sekali. Dari mana kita bisa menghadirkan itu? Ya lihat kepada hikmah-hikmahnya yang ada di balik situ. Kemudian yang ke-5, dia melihat bahwasanya ini karena dosanya. Dia berdosa, ya Allah, ini karena dosa, ya Allah. Ya mudah-mudahan diampuni sama Allah dosa-dosaku. Akhirnya perasaan seperti itu membuat kita istighfar sama Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un, tidaklah satu bala turun melainkan dengan dosa. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Kita tahu tadi di yang kedua kita meyakini dosa ini menghapuskan musibah itu menghapuskan dosa. Di yang kelima ini mendorong kita musibah itu untuk istighfar. Karena dia tahu ini nggak akan diangkat kecuali dengan taubat. Ya sudah kita taubat. Ustaz, anak udah taubat terus Ustaz, tapi penyakitnya kok nggak sembuh-sembuh Ustaz. Balaknya kok terus bersambung. Nah, berarti mau diangkat derajat antum semua. Terus husnudzan sama Allah. Terus mau diangkat. Kan tadi disampaikan akan ada derajat yang tidak bisa dicapai dengan amalan. Antum mau sholat malam terus nggak tercapai itu. Tercapainya dengan apa? Dengan musibah.
Kenapa para nabi balaknya paling berat? Kalau bicara penyakit, siapa yang penyakitnya lebih berat daripada Nabi Ayub? Ditinggal mati sama anaknya, hartanya habis semua sendirian dia. Sama istrinya doang. Sampai istrinya punya keinginan ninggalkan dia. Akhirnya Allah sembuhkan dia. Jadi balak yang paling berat itu Nabi kita Muhammad SAW. Adakah hamba yang lebih dicintai Allah daripada Nabi kita SAW? Nggak ada. Ketika beliau sakit dijenguk oleh Abdullah bin Mas'ud atau oleh Abu Musa al-Ash'ari, dipegang badannya Nabi. Pada waktu itu pakai selimut Nabi. Panasnya itu tembus ke atas selimut. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, innaka tu'akuwa'kan syadidan. Wahai Rasul SAW, sakitmu ini parah banget. Artinya sahabat ini tidak pernah melihat sahabat lain sakit seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Naam, inni u'akuwa'kar rajulaini minkum. Sakitku ini sakitnya 2 orang di antara kalian. Double sakitnya Nabi. Tanya sahabat ini, adzalika, apakah itu karena engkau akan mendapatkan pahala double? Iya, kata Rasulullah SAW. Jadi kita paham, kita istighfar, terus istighfar, minta ampun sama Allah, husnudzon sama Allah, mudah-mudahan itu akan mengangkat derajat kita. Kemudian yang ke-6, hendaklah kita mengetahui kalau Allah lah yang memilihkan buat kita penyakit dan musibah ini. Allah yang memilihkan buat kita. Masa kita nggak ridho sama pilihan Allah? Kadang-kala bagaimana seorang istri yang dibawain hadiah sama suaminya, dibawain hadiah, lalu si istri ngomong, bang ini bukan seleraku bang. Bagaimana kira-kira perasaan suami? Anak pernah ketemu suami berangkat umrah, anak ngomong, bang abang belikan hadiah lah buat istri mau pulang. Ustaz, anak sakit hati sama si Rana. Setiap dibeliin baju, oh anak nggak suka yang warna ini, anak, ya Allah dikasih ribut. Maka ini kan Allah memberikan kepada kita bala, ini kan Allah ridho berarti sama kita, bala ini sama kita. Terus kenapa kita marah-marah? Maka hadirkan, ya Allah, kalau Allah yang berkehendak maka aku harus terima. Ini naik tingkat menjadi ridho. Iya, terima. Walaupun berat, siapa yang nggak suka sama penyakit? Nggak ada. Bahkan nggak boleh minta penyakit, nggak boleh minta penyakit. Pernah Nabi SAW datang ke rumahnya sahabat. Sahabat ini sakit parah sampai seperti anaknya ayam yang berpenyakitan. Lalu Nabi bertanya, hal da'autallah bi syai'? Apakah kamu berdoa minta sesuatu sama Allah? Kok bisa sampai kayak gini sakitnya? Kata orang ini, iya, aku pernah berdoa. Aku mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibin fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi yang akan kau berikan kepadaku di akhirat, tolong kau segerakan buat aku di dunia. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tutiqu dzalik. Kau gak akan mampu menerima itu. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau gak minta kesembuhan dari Allah Jalla Jalaluhu? Halla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kau nggak doa, ya Allah, minta kebahagiaan di dunia, minta kebahagiaan di akhirat, dan minta diselamatkan dari api neraka? Jangan minta bala. Karena kita nggak tahu apakah kita akan sabar kalau kena bala. Ada seorang, subhanallah jemaah, yang nggak tahan sama bala, akhirnya su'ul khatimah. Ini pada satu peperangan, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala melihat ada satu orang begitu apa ya, herois itu apa? Heroik itu apa bahasa Indonesia? Apa? Agresif banget. Iyalah, agresif lah. Begitu semangatnya dia berperang, dia sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hari ini tidak ada yang berperang seperti fulan. Artinya hari ini harinya dia. Yang mana kata Nabi SAW? Yang itu Rasulullah SAW. Ditunjukkan. Huwa finnar, orang itu di neraka tempatnya. Bayangkan jamaah. Itu sahabat bingung dengan ucapan Nabi. Ini yang semangat kayak gini masuk neraka, gimana dengan kita?
Maka diikuti orang ini, dilihat, diikuti. Ternyata setelah peperangan dia itu terluka dan tidak tahan dengan lukanya. Dia ambil itu pedang, ditaruh di dadanya, dia bunuh diri. Di sini kita nggak tahu kalau kita kena bala sabar apa enggak, kita nggak tahu. Oleh karena itu jangan minta bala, minta kesembuhan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ketujuh, hendaklah dia mengetahui bahwa musibah itu sebenarnya obat buat penyakit hati. Musibah di badan yang sembuh hatinya. Kita tuh punya penyakit sombong. Oh, kita sok kita ini. Allah kasih sakit supaya antum sadar. Enggak, antum itu tidak tercipta dari besi. Bukan Gatot Koco. Apa Gatot Koco? Otot kawat belum besi. Nah, ototnya dari kawat, tulangnya dari besi. Enggak. Jadi ternyata penyakit ini, musibah ini obat dari Allah buat kita. Jadi kalau saya, iya ya Allah ya, anak dengan penyakitnya alhamdulillah hilang kesombongan anak, hilang kecongkakan anak. Jadi anak sadar anak ini makhluk yang lemah. Dan tahu Allah ngasih itu memang udah pas gitu. Kita kalau ke dokter, dikasih dokter itu obat pas. Dokter ngomong ini diminum 3 kali sehari. Kita minum 5 kali overdosis. Jangan. Artinya sudah kita yakinlah. Allah itu yang lebih tahu. Memang ini obat untuk aku. Kemudian yang ke-8. Hendaklah mengetahui kalau penyakit ini akan berakhir. Semuanya akan berakhir, jamaah. Malam itu akan berakhir dengan terbitnya mentari di pagi hari. Kita tahu fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi memang pahit sekarang, tapi biasanya setelah pahit itu apa? Sembuh. Obat sama dokter, disuntikkan obat, ngomong dokternya, "Mas, ini sakit banget." Apa kata kita? Nggak apa-apa dok. Kenapa? Kita mau sembuh. Kita mau sembuh nih. Makanya kita siap diapakan sama dokter. Mas, ini harus dipotong kakinya mas. Kalau enggak bisa menjulur. Nggak apa-apa, potong dok. Potong dok. Jangan sampai berlanjut. Karena dia tahu walaupun pahit tapi sebenarnya manis. Kalau nggak dipotong akhirnya semua badannya akan membusuk umpamanya. Kita harus siap jamaah. Sama dokter aja kita siap. Kenapa? Kalau Allah yang kasih musibah kita kadang kala nggak siap. Yang ke-9, hendaklah dia mengetahui kalau musibah itu datang bukan untuk menghancurkan dia, bukan. Tapi musibah datang itu untuk menguji kesabarannya. Jadi jangan ngomong, oh ini Allah nggak suka, enggak. Allah tidak mau menghancurkan hambanya. Allah tuh cinta sama hambanya. Maka Allah kepingin semua hambanya masuk surga. Sehingga dikasih bala. Fir'aun dikasih bala. La'allahum yatadarra'un. Dikasih berbagai macam musibah. Fir'aun nih. Agar balik tapi nggak balik-balik. Nggak sadar-sadar. Itu sombong orang. Dikasih sakit tetap sombong. Dikasih petaka ini tetap aja congkak. Maka ingat, musibah yang datang itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membangun dan meninggikan kita. Kemudian yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-10. Ibnu Qayyim mengatakan, hendaklah dia tahu bahwa Allah itu mendidik hambanya dengan keluasan di rezekinya, dengan kesehatan, dengan nikmat-nikmat, sebagaimana Allah mendidik hambanya dengan musibah-musibah juga. Artinya tujuannya tadi untuk melihat antum bersyukur enggak kalau dapat nikmat, antum bersabar enggak kalau dapat musibah, sehingga hamba itu lengkap. Jadi pahala dia itu bukan hanya pahala syukur, tapi pahalanya pahala sabar juga buat dia. Maka kembali kenapa para nabi itu balaknya paling berat.
Karena supaya mereka mendapatkan itu. Dan Nabi SAW dibicara syukur. Kalau bicara syukurnya Nabi SAW, sampai bengkak beliau kakinya sholat untuk bersyukur. Tapi satu sisi beliau bersabar, berhari-hari tidak makan. Beliau bersabar dilemparin batu sama orang-orang di Taif. Beliau bersabar terluka patah giginya ketika perang Uhud. Kenapa Nabi kok nggak kebal? Karena Allah ingin memberikan kepada Nabi pahala yang sempurna sekali. Bab sabar sama bab syukur. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau kiranya ada pertanyaan, tafadhol. Masya Allah, saklah. Jamaah, ini kertasnya mubazir nih jamaah. Besar banget, pertanyaannya sedikit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu tidak ada batasnya. Bolehkah bersabar terus hingga tidak ikut berdebat walaupun dalam kebaikan, atau sampai tidak ikut berperang, tidak membela diri? Nah, ini harus kita pahami makna sabar itu apa sih? Tadi kan kita sampaikan sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dimurkai Allah, baik ucapan, baik perbuatan. Orang nggak sabar itu biasanya ada perempuan kalau ditinggal mati itu jerat-jerit, teriak-teriak, lempar-lempar sana, bajunya disobek-sobek. Itu tidak sabar. Dia pukul pipinya, rambutnya digunting. Nah, ini nggak sabar. Jadi kalau umpamanya berbicara masalah berdebat, suami istri, ibu-ibu kalau suaminya marah padahal ibu-ibu nggak salah, apa yang dilakukan ibu-ibu? Ibu-ibu apa yang dilakukan? Bela diri. Anak ini nggak salah, yang salah itu apa? Panggil suaminya. Kalau sudah marah nggak ada sayang-sayang. Jadi kalau bicara itu apakah sabar? Iya, artinya seorang istri yang dapat ujian suami yang suka marah, ini itu macam-macam. Istri sabar, tahu yang salah suaminya, tapi jangan dibalikin ke suaminya. Dikatakan, iya, aku minta maaf. Selesai nggak urusannya? Kalau sang istri tidak membantah suaminya, selesai nggak urusannya? Selesailah. Yang bikin pertentangan dan perangan di dalam rumah itu karena ada yang membantah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Ini asuransi dari Nabi. Nanti kasih asuransi. Rumah di pelataran surga, bukan di Menteng. Di pelataran surga. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita itu kadang-kadang ada apa dilanjutkan debat. Ini bukan untuk cari kebenaran, ini menang-menangan. Kita diam aja. Iya sudah, makasih banyak. Kadang-kadang suami istri ribut hanya masalah soto. Kata dia, soto yang paling enak di mana? Oh, sebelah sana. Oh, nggak salah. Yang sebelah sana, nggak pernah nyobain. Akhirnya ribut gara-gara soto. Subhanallah, katakan suaminya soto. Iya bang, paling enak di sana bang. Suami tanya bingung, iya, ada lanjutannya, ada sudah. Maksudnya mau terus. Selesai sebenarnya. Jadi kalau masalah sabar itu tidak ikut berdebat, ya kita tidak perlu berdebat panjang lebar kalau memang tidak menghasilkan apa-apa. Atau sampai tidak ikut berperang. Wah, ini bukan masalah bersabar. Perang itu butuh kesabaran. Perang itu butuh sabar. Atau akan terluka, akan apa? Maka bukan berarti orang yang bersabar itu tidak ikut berperang. Mereka berperang. Tapi sesuai kapan harus berperang umat Islam. Kemudian tidak membela diri. Kalau membela diri kita harus bela diri ketika dibutuhkan. Nabi SAW dikatakan syair, sahir, kahin, penyair, dukun, penyihir. Pernah beliau balas? Pernah beliau bela diri? Enggak.
Apa kata fasbir ala ma yaqulun? Sabar atas ucapan-ucapan mereka. Jadi kita harus melihat kapan kita membela diri dan kapan kita berdiam diri. Kalau sudah divonis sakit, apa kita berobat atau sabar saja? Jamaah, udah disampaikan apa artinya sabar. Sabar itu tidak mengeluh, tidak macam-macam. Berobat tidak bertentangan dengan sabar, enggak. Jadi antum berobat tapi antum sabar. Kalau antum enggak lah, anak tidak akan berobat. Terus ya anak akan bersabar saja. Bersabar itu tadi tidak emosi, tidak macam-macam. Berobat diperintahkan. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan tadawaw. Kalian berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Dia perintah Nabi alaihissalatu wasallam berobat. Kemudian kita berobat operasi untuk mencegah, pencegahan boleh enggak? Kalau bicara operasi, ana wallahu a'lam bishawab, maksudnya ini operasi untuk mencegah. Kayak apa modelnya? Ada yang operasi untuk mencegah? Enggak, ini kalau untuk mencegah, umpamanya kakinya agar nggak putus, dia ganti besi gitu. Bukan. Oh enggak, ini usus buntu kayaknya. Iya, artinya usus itu dipotong supaya nggak kena usus buntu, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena ciptaan Allah sempurna, jangan dirusak. Jadi Allah menciptakan usus buntu itu jelas ada manfaatnya, ada fungsinya. Kita nggak boleh kalau merusak seperti itu. Merubah ciptaan Allah itu tidak boleh. Maka ada orang yang merubah hidungnya, merubah telinganya. Dia melihat telinganya orang kok biasa, dia bikin yang lincip umumnya telinganya. Nggak boleh. Maka merubah ciptaan Allah itu nggak boleh. Seperti orang telinganya mau dibikin panjang, itu nggak boleh. Allah sudah ciptakan sempurna, kok dirusak? Jadi kalau operasi tadi untuk pencegahan, kalau yang disebutkan, kalau yang orang kena gula dipotong, itu memang mengobatin itu. Mengobatin supaya tidak menjalar, tapi memang sudah ada penyakitnya, sudah ada penyakitnya. Tapi kalau orang kita semua sehat, semuanya punya usus buntu. Bukan punya usus buntu. Punya usus apa? Namanya usus buntu yang lebih. Nah, semuanya punya, alhamdulillah sehat. Dan yang sakit berapa orang saja. Ini pertanda kalau usus buntu itu memang ada fungsinya Allah ciptakan. Apakah pahala dan kemungkinan masuk surga lebih besar diberikan kepada orang-orang yang diberi ujian seperti penyakit dan lain-lain daripada orang yang jarang dikasih penyakit? Sebenarnya yang tadi kita sebutkan penyakit itu dua sebabnya. Yang pertama sebabnya karena dosa, yang kedua karena Allah ingin mengangkat derajat. Kalau orang ini dikasih penyakit karena dosanya, berarti penyakit itu untuk membersihkan dia dari dosanya, sehingga kemungkinan dia masuk surga lebih besar karena udah dibersihkan. Tapi kalau orang ini orang soleh, nggak sakit. Tapi subhanallah jangan dipikir orang soleh nggak sakit. Ana tadi baca tentang Abdurrahman bin Auf, ya Allah ya. Abdurrahman bin Auf ini orang yang kaya raya, yang sekali sedekah pada masa itu dia sedekah 9 miliar sekali sedekah buat Nabi SAW. Pada waktu itu dia punya duit 88.000 dinar. 80 dinar dikali 8.000 dinar dikali 4,5, 4/4. Berapa jadinya? Jemaah, berapa gram jadi? 40 lebih. 42 gram emas, 42.000 gram emas. Dia sedekahkan separuhnya. Anda baca, ternyata Abdurrahman ini banyak luka-luka ketika peperangan. Sampai jalannya itu pincang. Artinya subhanallah ya. Ternyata Allah kasih ujian. Makanya tadi, orang yang paling besar balaknya itu siapa? Para nabi.
Kemudian yang mendekat Nabi. Jadi sahabat Nabi Thalha bin Ubaidillah, tangannya nggak ada satu. Ditebas ketika perang. Maka dikatakan Thalha bin Ubaidillah ini seorang yang hidup di muka bumi, bagian tubuhnya sudah ada di surga. Jadi mereka balanya besar. Jadi kalau dikatakan apakah orang-orang yang sakit kesempatan masuk surganya lebih besar? Ya kalau dia bersabar dan menerima. Tapi kalau ternyata dia nggak sabar, malah maki-maki macam-macam, dan ketahuilah ya, ini informasi dari seorang yang cerita, ada ustadz di rumah sakit Islam. Dia mengadakan riset kecil-kecilan. Dia mengatakan dari 1000 orang yang dia tangani, orang yang sakit kemudian mati di rumah sakit, dari 1000 orang hanya 70 orang yang bisa mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Banyak orang sakit itu kalau masuk rumah sakit berhenti sholat. Nggak bisa wudhu, aduh nggak bisa wudhu, anda nggak usah sholat. Najis terus nggak sholat. Ingat, sholat itu kewajiban yang tidak pernah putus. Dalam kondisi apapun kita wajib sholat. Gimana Ustaz kalau najis? Ya sholat kalau memang nggak ada baju yang bersih. Waktunya sudah ditentukan. Sholat hari Ahad nggak boleh dilakukan hari Senin. Sholat hari Senin nggak boleh dilakukan hari Selasa. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya sudah ditetapkan. Dan Anda lihat banyak orang sakit memang berhenti. Keluarganya juga nggak menyuruh dia sholat. Nggak, gampang nanti kalau sembuh sholat. Enak banget. Terus siapa yang menjamin antum akan sembuh? Siapa yang menjamin? Bisa jadi antum mati meninggalkan sholat. Su'ul khatimah. Maka tadi kalau dibicarakan sakit, ya kalau dia sabar insya Allah masuk surga. Kan kata Allah, wa basyiris sabirin. Kemudian orang yang bersyukur masuk surga juga. Jadi orang yang bersabar masuk surga, orang yang bersyukur masuk surga. Orang yang sehat terus dia bersyukur masuk surga. Tapi pahalanya beda dengan yang sabar. Barakallahu fikum. Apakah yang harus saya lakukan jika mantan suami menuntut harta gono gini? Padahal dia tahu harta itu bukan gono gini. Apakah ini bala atau penghapus dosa? Ya sama, bala yang menjadi penghapus dosa. Tinggal sekarang sebabnya ini apa? Iya jemaah, harta gono gini, ingat, gak ada dalam Islam harta gono gini. Ada harta bersama. Ketika memang suami istri ini bangun rumah berdua. Artinya si istri kerja, si suami kerja, bangun rumah berdua, buka usaha berdua, beli mobil berdua. Berarti kalau bercerai dibagi dua. Jangan bercerai, kalau mati itu dibagi dua. Kenapa? Yang warisan itu hartanya yang mati saja. Iya, bukan ini semua warisan, bukan. Karena masih hidup yang punya. Bapak ibu mau punya uang 1 miliar. Si ibu mati. Berarti yang warisan cuma yang 500 juta. Yang 500 juta punya bapak. Kembalikan, ini punya bapak, belum warisan. Nanti kalau bapak mati bagi ke kita. Bapaknya belum mati. Jadi kalau bicara harta gono gini ini tadi kalau memang hasil usaha bersama bareng-bareng. Tapi kalau suami hanya datang bawa sandal sama baju, kemudian cerai, enggak, anak minta rumah dibagi dua, haram buat dia. Haram buat dia. Dia ngambil, seorang suami mengambil maharnya lagi aja haram. Mengambil maharnya, umpamanya dia kasih mahar istrinya mas-masan. Mas-masan. Emas. Dikasih emas. Berapa banyak? Berapa gram? 100. Waktu itu 100 gram. Waktu nikah. Anggap 100 gram. Dan kemudian sang suami, Dek, aku lagi gak punya duit, Dek. Aku minta lah. Enggak, Mas. Kalau nggak dikasih aku ceraikan nanti kau. Nah, harum dia tuh. Ini ada pemaksaan. Itu miliknya istri. Nggak boleh diambil.
Bagaimana kalau itu bukan mahar, tapi memang hartanya istri? Artinya rumah ini si suami masuk ke rumahnya istrinya. Lalu suami keluar minta bagian harta gunung ini. Maka dia berdosa, dia makan haram selama hidupnya. Ambil uangnya istrinya tersebut. Kemudian bagaimana? Apakah ini bala atau penghapus dosa? Ya lihat kondisi kita. Kita ini banyak dosa. Jadi kalau kita yang kena bala, maka kita husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Artinya iya ini karena dosa. Tapi kalau orang lain yang kena bala, kita husnudzon sama dia. Mungkin Allah mau mengangkat derajat dia. Jangan kalau ada orang sakit, ya memang banyak dosanya dia. Perlu dibersihkan dosanya. Kita nggak boleh suudzon sama saudara kita. Sama. Ustadz mohon nasihatnya agar kami dalam menghadapi ujian yang berat dan lama berlarut-larut tidak terus larut dalam kesedihan sehingga sering menyalahkan diri dan kondisi, bahkan terkadang jadi malas beribadah, jadi terasa malas beribadah. Apakah ini karena waswas syaitan? Jazakallah khairan. Subhanallah, betul, itu waswas syaitan. Tadi yang orang akhirnya dikasih sakit, yang diinginkan syaitan, orang ini putus asa. Ada dua dosa besar yang kita sering lupa. Yang pertama, merasa aman dari azab Allah. Allah itu maha pengasih. Padahal kita banyak dosa, tapi merasa aman dari azab Allah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah. Jadi merasa aman dari azab Allah itu dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah, ya Allah, kayaknya udah nggak mungkin, kayaknya Allah nggak bakal nyembuhkan aku. Kayaknya ini suudzon sama Allah. Maka bagaimana menghilangkan itu tadi yang kita sudah sampaikan. Yang 10 poin tadi itu. Ingat kalau ini untuk mengangkat derajat. Ingat kalau ini pilihan Allah. Ingat pahalanya berbeda tentunya. Musibah. Dan kita jamaah disuruh melihat kepada kenikmatan yang Allah berikan. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Itu pasti. Tapi biasanya kita hanya melihat kepada penyakit. Yang sakit mana? Kakinya doang kan. Tangannya doang kan. Yang lainnya kan gak sakit. Tapi kita selalu seakan-akan semuanya sakit. Enggak. Oleh karena itu dilarang kita mengatakan ta'isa badani. Nggak boleh seorang muslim mengatakan bahasa Jawanya itu loro kabeh. Sakit semua anak. Bohong, itu bilang sakit semua. Semuanya sakit. Ini kan orang nggak bersyukur jemaah. Telinganya sakit? Ya enggak sih telinganya. Kukunya sakit? Enggak sih. Terus mana yang sakit? Punggungnya. Ya bilang punggungnya sakit. Kok bilang sakit semua? Ini termasuk orang yang nggak bersyukur jemaah. Maka lihatlah kepada nikmat Allah. Kemudian supaya bisa lebih bersabar, lihat orang yang musibahnya lebih berat. Makanya sering-sering berkunjung ke rumah sakit. Ya Allah jemaah. Anda dapat kiriman foto di Jember itu. Ada satu anak masih mungkin umur 7 tahun ya. Dia terkena kanker atau tumor. Jadi matanya dulu sudah keluar jemaah. Ya Allah. Kita kalau lihat kayak gitu ternyata anti lebih banyak nikmat. Maka diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawah kita. Kalau kita ngeliat fulan, ya Allah fulan enak banget sehat ya. Oh tuh fulan sehat, kita nggak akan bersyukur. Tapi kalau kita ke rumah sakit lihat orang-orang sakit, pulang sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Maka sering-sering melihat yang di bawah kita. Apakah bala kesalahan orang tua dapat menjadikan musibah cobaan kepada anak istrinya? Jamaah, kita ketahui bahwasanya dosa orang lain itu tidak akan ditanggung oleh anak orang lain. Dosanya si A tidak akan ditanggung oleh B. Tapi ada dosa-dosa yang menyebabkan petaka untuk orang banyak. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kalian takutlah kepada musibah, kepada petaka, kepada azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja, tapi semuanya kena dosa. Contohnya ketika gempa bumi. Apakah yang kena azab itu cuma pelaku dosa? Enggak, bayi, anak-anak, orang yang lagi sujud sholat kena kejatuhan. Longsor, satu kampung longsor semuanya. Tertimbun tanah umpamanya.
Nah, itu kan musibahnya yang melakukan dosa mungkin cuma berapa orang. Tapi semua nanti akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalannya. Dibangkitkan yang mati-mati dalam musibah ini akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kondisi mereka di dunia gimana. Gimana kalau sekarang nih orang tua melakukan dosa, istri kena, anak kena. Kadangkala istri membiarkan dosa itu. Padahal istri bisa gugat cerai. Dia tahu suaminya udah gak benar. Bawa perempuan ke rumahnya umpamanya. Minum. Tapi si istri tetap enggak, aku akan bertahan. Kesian sama anak-anak. Berarti dosanya siapa? Istri. Membiarkan hal itu. Karena takut gak bisa makan. Padahal yang ngasih makan itu Allah. Maka perlu diperhatikan. Suami juga kadang-kala istrinya sudah keterlaluan melakukan lupa. Dengan peringatan. Kasih peringatan sama Allah tetap. Kasih peringatan tetap dengan kemaksiatan. Dikasih penyakit, sembuh, balik lagi berbuat dosa. Akhirnya Allah buka segala kenikmatan buat dia. Gak sakit-sakit lagi sudah. Gak bangkrut-bangkrut lagi. Semua kenikmatan Allah berikan kepada dia. Sampai ketika dia gembira dengan pencapaian dia, akhadnahum baghtah. Allah cabut nyawanya dalam kondisi dia tidak siap. Orang kalau sakit itu masih bisa istighfar jemaah. Tapi kalau dia mati di mobil belum sempat, orang sakit sepekan biasanya akan istighfar tiap hari, akan berusaha minta maaf sana sini. Indah, di mobilnya Allah cabut, mati dalam kondisi belum siap. Apa yang terjadi? Mereka putus asa sudah. Karena tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Itu yang namanya istidraj. Gimana cara kita tahu bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dosa atau meninggikan derajat? Ya dari orangnya. Para nabi jelas bala buat mereka itu bukan untuk menghapuskan dosa. Ada yang untuk menghapuskan dosa. Seperti balanya Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan dari surga untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kalau orang ini orang yang ahli ibadah, insya Allah mengangkat derajat. Kalau kita, ya insya Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Mudah-mudahan seperti itu. Bismillah, bila ada yang sakit, bilangnya sabar. Tapi saat sakit sekali berucap maaf. Berucap maaf dan mau mati saja. Apa itu sabar? Saat membaik dijawab, ya beginilah mau apa lagi. Apa itu sabar? Ya tadi nggak boleh kita minta mati. Kalau harus, Nabi SAW mengatakan, kalau harus ya karena penyakit dia minta mati, falyakul, hendaklah berdoa, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku kalau kehidupan itu baik untuk aku, dan matikan aku kalau kematian itu baik untuk aku. Kenapa? Karena kita nggak tahu lebih baik mati atau lebih baik hidup. Kita kan hanya perasaan, pikirnya kita kalau mati selesai, kita mati ditunggu sama malaikat mungkar nakir. Betul sama. Wallahualam kita nggak tahu. Bagaimana memberinya, menghibur agar ia sabar dan istighfar dan ingat Allah SWT. Tadi 10 poin yang disampaikan itu, ingatkan dengan pahala. Ingatkan kalau di hari itu akan diangkat derajatnya, akan mendapatkan tingkatan-tingkatan yang mungkin tidak dicapai dengan amalannya. Jemaah, jam berapa jemaah? Masya Allah. Taib, Anda selesaikan nih. Anak saudara saya sering sakit, usianya masih balita. Keluarga suami menyarankan untuk mengganti namanya karena menurut keluarga suaminya namanya berat. Bagaimana ia harus menanggapi saran tersebut? Jamaah, aneh sih rumah air. Iya, berkaitan dengan memilih nama, kita itu disuruh milih nama yang baik. Makanya Rasulullah SAW kalau ada sahabat namanya buruk diganti. Ada satu sahabat namanya Asiyah. Asiyah itu artinya pelaku kemaksiatan, bukan Asia. Kalau Asia kan istrinya Fir'aun, ini Asiyah.
Diganti namanya Anti Jamilah. Diganti namanya Jamilah. Pakai short ya, Asia. Ada lagi sahabat yang namanya Sarik bin Zolim. Sarik itu pencuri, bapaknya itu namanya Zolim. Sarik bin Zolim. Diganti sama Nabi SAW. Ini namanya, orang Arab itu namanya dulu buruk-buruk. Kenapa dia mengatakan nama budaknya itu bagus-bagus, tapi nama anaknya buruk. Ketika ditanya kenapa kalian menamakan anak-anak kalian kok dinamain singa, namain apa macam-macam, kata dia, kami memberi nama anak kami buat musuh-musuh kami. Jadi supaya takut, Sarik, pencuri, Zolim. Jadi dia takut. Kalau budaknya kami kasih nama budak kami buat kami, kan kita ingin budak yang robah, yang baik, Bilal, yang namanya itu mengandung kebaikan. Ada suatu hari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Hazan. Hazan itu keras kepala. Keras kepala, sulit. Ditanya sama Nabi SAW, Masmuk namanya, antum siapa? Hazan, kata orang ini. Apa kata Nabi SAW? Bal anta sahal, enggak, engkau orangnya mudah. Sahal itu mudah. Tapi apa kata orang ini? Aku enggak akan mengganti nama pemberian orang tuaku. Cucunya cerita, dia punya cucu namanya Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan. Cerita, sejak kakek kita enggak mau diganti namanya, keluarga kita keluarga keras kepala semua. Susah semua. Jadi nama itu memang memiliki pengaruh. Tinggal dilihat, tadi dikatakan namanya berat, itu namanya siapa. Dan anak kalau boleh usul kepada yang mau punya anak lagi. Ibu-ibu nih, bapak-bapak yang punya anak lagi, kalau ngasih nama anak itu satu aja. Namanya satu. Nama Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah. Namanya Abu Bakar, Abdullah. Abu Bakar itu gelarnya. Abdullah namanya, bin Abi Quhafa. Namanya Umar, Umar saja. Umar bin Khattab. Khattab itu nama bapaknya. Kemudian namanya Utsman, Utsman saja. Sekarang namanya orang Muhammad Ali Utsman Abdullah. Itu satu orang. Diborong semua namanya sahabat ini. Cukup satu. Satu cukup, yang kedua nama bapaknya, terus nama kakeknya. Cuma yang keren-kerenan itu sekarang. Ada yang namanya campuran nama bapak sama ibunya digabungkan. Kenapa? Supaya keren, ya Allah. Nasabnya anak itu sama bapak sama ibu. Sama bapak. Sama bapaknya. Nasabkan kepada bapaknya. Ibu nggak usah iri. Enak banget dia sama bapaknya. Memang kayak gitu. Kalau nasabnya ke ibunya saja, jadi anak zina. Iya, nasabnya itu ke bapak. Yang boleh nasab ke ibu itu cuma Nabi Isa alaihissalam. Tidak punya bapak, itu berkaitan dengan nama. Jadi kalau dikatakan ganti nama, kalau memang namanya itu buruk, diganti. Diganti. Bolehkah steril kandungan karena sudah 3 kali melahirkan secara operasi? Jemaah, ini bicara banyak anak ya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak anak. Apakah memang orang sesar itu cukup 3 kali? Atau bisa lebih? Bisa lebih, tergantung kondisi ibunya. Jadi kemarin ada seorang wanita di Australia, kita lagi kajian, dia ngomong, Ustaz, anak mau tanya Ustaz, anak ini hamil yang kelima Ustaz, semuanya sesar, bentar lagi sesar nih Ustaz, boleh nggak anak steril? Anak tanya sama dia, anti merasa sakit nggak? Enggak, biasa-biasa aja Ustaz. Ya sudah, lanjut lagi. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi. Artinya niatkan jamaah, niatkan nih ketika mau punya anak ini memang hendak memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah ya. Ada Al-Imam Suyuti mengatakan, atau yang lainnya, dia mengatakan ada hasil hubungan suami istri yang lebih baik daripada beribadah selama 1000 tahun. Dia kasih contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hasil dari hubungan suami istri, keluar Imam Syafi'i. Bayangkan manfaat Imam Syafi'i.
Bayangkan bagaimana besarnya pahala ibu dan bapaknya Imam Syafi'i. Anaknya ini manfaatnya kepada seluruh umat manusia. Maka kita ketika kepingin punya anak itu, niatkan memang untuk ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan lahir anak-anak yang soleh, yang memberikan manfaat kepada umat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, aku itu kadang kalau nggak punya hasrat sama istrinya, tapi dia paksain datangin istrinya dengan harapan dari hasil itu dikeluarkan hamba yang bertasbih kepada Allah SWT. Bagaimana sikap kita di saat orang tua selalu menyumpahin anak dengan kata yang tidak baik? Apakah Allah ijabahi sumpah dari orang tua tersebut? Bisa, jemaah. Bisa. Allah tuh ngabulkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala dawabikum wala ala ahlikum. Jangan mendoakan keburukan diri kalian. Kadang-kadang orang mengatakan, udah, kalau anak biar anak tabrakan sungguhan. Jangan mendoakan anaknya keburukan, keluarganya keburukan, suaminya disumpahin, mudah-mudahan tabrakan. Akhirnya pulang jadi jenazah, nangis-nangis. Maka hati-hati dengan lisannya. Kita nggak tahu, kadang-kala ada waktu mustajab, kemudian dikabulkan itu doa. Maka bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang seperti itu? Ya, berusaha untuk tidak melakukan tindakan yang menyebabkan orang tua nyumpahin. Dan bilang sama orang tua, ya ibu kalau mau doain anak, doainlah semoga dapat hidayah. Makanya orang tua tuh nggak boleh manggil anaknya bandel. Yang bandel sini. Akhirnya sampai tua bandel. Tapi panggil yang hidayat, sini yang hidayat. Insya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah maksudnya. Mudah-mudahan anaknya dapat hidayah. Maka itu termasuk doa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.